Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Mana Rema pagi ini. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami agar kami tidak menyimpang dari kehendak dan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan. Urapi juga umat-Mu yang mendengar kebenaran ini. Roh Kudus penolong itu menolong kami untuk kami dapat menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema tempat pengirikan. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Matius pasal 3 ayat yang ke-12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam perjanjian lama, tempat pengirikan sangat sering disebutkan. Tapi dalam perjanjian baru hanya disebutkan satu kali saja, yaitu dalam Matius 3 ayat 12 yang sudah saya baca tadi. Tempat pengirikan adalah tempat yang cukup penting dalam zaman Alkitab. Tempat ini adalah sebidang tanah yang datar, luas dan keras, di mana berkas-berkas gandum diletakkan untuk kemudian diirik. Proses pengirikan dengan menggunakan papan eretan yang diletakkan di atas hamparan gandum dan ditarik oleh sepasang lembu. Proses ini untuk melepaskan butir gandum dari batangnya. Proses berikutnya adalah penampian dengan menggunakan alat penampi yang bentuknya seperti garpu besar. Alat penampi berguna untuk memisahkan butir-butir gandum dari batang gandum dengan menyekop dan melemparkannya ke udara ke arah datangnya angin. Butir gandum akan jatuh ke tanah, sedangkan jerami gandum yang kering akan terbang tertiup angin. 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-7 berkata, sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahas selain dari 50 orang berkuda dan 10 kereta dan 10.000 orang berjalan kaki. Sebab Raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Dalam perkembangan selanjutnya, tempat pengirikan dilengkapi dengan tembok pendek yang terbuat dari susunan batu atau semen di sekelilingnya. Tembok ini dimaksudkan agar hasil irikan bisa dikumpulkan dengan mudah dan tidak tercecer. Setiap keluarga biasanya memiliki tempat pengirikan. Tetapi ada juga tempat pengirikan yang menjadi milik bersama sebuah desa. Umumnya tempat pengirikan terletak di luar desa karena harus terbuka dan mendapatkan angin yang banyak. Banyak kisah di Alkitab yang berkaitan dengan tempat pengirikan. Yang cukup terkenal adalah yang pertama, Gideon yang membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan, Hakim-Hakim 6. Yang kedua, kisah Boas dan Rut di Rut pasal yang ketiga. Yang ketiga, tempat pengirikan Nakhon, di mana Usa mati karena tangannya menjamah tabut Allah yang mau jatuh. 2 Samuel 6 ayat yang ke-6. Dan yang keempat, tempat pengirikan Arauna di Bukit Moria yang dibeli Daud untuk mendirikan mezbah. Sehubungan dengan tempat pengirikan, ada 2 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, bicara tentang berkat Tuhan. Tempat pengirikan mengingatkan kita akan berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, karena tempat pengirikan selalu identik dengan gandum, sedangkan tempat pemerasan identik dengan anggur dan minyak zaitun. Yoel pasal 2 ayat 24 berkata, tempat-tempat
pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Hal kedua yang perlu kita pahami adalah penghakiman. Tempat pengirikan juga mengingatkan kita akan penghakiman dari Tuhan. Ada saatnya di mana Tuhan akan membersihkan tempat pengirikannya, artinya ia akan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, atau orang-orang percaya akan dimasukkan ke sorga, dan debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan, atau orang-orang yang tidak percaya akan mengalami siksaan di neraka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang tempat pengirikan, ingat berkat Tuhan yang sudah kita terima sepanjang tahun ini, bahkan seumur hidup kita. Tapi ingat juga penghukumannya, karena apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Biar kebenaran ini terus terukir dalam hati kita, supaya kita bisa terus mengucap syukur. Keberadaan kita adalah anugerah Tuhan, dan apa yang kita lakukan, biar semua itu memuliakan nama Tuhan dan tidak mendatangkan hukuman atas diri kita sendiri. Kita pancarkan kasih Tuhan, salurkan kasih Tuhan, berkat Tuhan kepada semua orang yang ada di sekitar kehidupan kita, sesuai dengan tuntunan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapak bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Tolong kami selalu ingat ketika kami bicara tentang tempat pengirikan, ada berkat Tuhan yang limpah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tapi biar kami terus ingat juga ada penghakiman untuk setiap yang kami lakukan selama kami hidup dalam dunia ini. Meteraikan firman-Mu, terjemahkan lebih dari yang hamba bisa sampaikan, supaya kami semua terus berjalan dalam kehendak Tuhan, dan hidup ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, kami tetap mohon berkat-Mu menyertai setiap kami, sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan buat jadi berhasil, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami yakini berkat-Mu ada di atas kehidupan kami. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.